Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Amalia Mulyadi dari kelompok 8. Saya akan membahas mengenai pengartuan hasil studi pustaka dan perujukan dengan catatan pustaka atau body notes. Yang pertama, pengartuan hasil studi pustaka. Sebelum mulai menulis karya ilmiah, tentu para mahasiswa harus sudah memilih dan menentukan bahan bacaan yang membahas masalah yang akan ditulis atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan masalah tersebut. Sumber bacaan itu dapat berupa buku yang sudah diterbitkan, naskah yang belum diterbitkan, tabloid, majalah, surat kabar, atau antologi. Pada waktu membaca sumber bacaan itu, peneliti akan menemukan isi pernyataan atau keterangan yang menurut kita sendiri pantas untuk dijadikan kutipan. Segala keterangan yang relevan dan mendukung karya ilmiah yang akan digarap hendaknya dicatat pada kartu hasil studi pustaka. Keterangan ini dapat berupa rumus, definisi, atau perincian yang berhubungan erat dengan pokok garapan. Selanjutnya, cara pencatatan kartu hasil studi. Berikut ini merupakan gambar bagaimana membuat pencatatan kartu hasil studi. Kartu hasil studi berukuran sekitar 14 x 10 cm. Di pojok kanan atas terdapat pokok masalah. Kemudian di bawah pokok masalah, kita mencantumkan data kepustakaan atau sumber kepustakaan yang berisi pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, dan nomor halaman. Kemudian di bawahnya kita mengutip isi pernyataan atau keterangan yang diperlukan. Berikut contoh pencatatan kartu hasil studi pustaka. Yang pertama, kartu hasil studi yang berisi isi pernyataan dari buku. Yang kedua, kartu hasil studi yang berisi keterangan dari majalah. Selanjutnya, perujukan dengan catatan pustaka atau body notes. Isi pernyataan atau keterangan yang tercantum dalam kartu hasil studi pustaka ditampilkan dalam naskah untuk menunjang dan memperkuat ide-ide yang dikemukakan dalam karangan ilmiah tersebut. Pada dasarnya, kutipan dari para pakar atau ahli yang sesuai dengan topik yang ditulis ditempatkan pada kerangka teori. Namun tidak dilarang juga menempatkan kutipan dalam bagian lain, seperti dalam latar belakang, dalam rumusan dan batasan masalah, dalam tujuan penelitian, atau dalam bagian pembahasan atau bagian analisis. Terdapat 8 model kutipan langsung yang ditampilkan dalam tubuh teks dan kutipan langsung tersebut dinamakan perujukan body notes atau perujukan e-note. Berikut 8 model penampilan kutipan. Yang pertama, nama pengarang sebelum kutipan. Yang kedua, nama pengarang setelah kutipan. Yang ketiga, nama pengarang 2 orang. Yang keempat, nama pengarang 3 orang atau lebih. Yang kelima, kutipan lebih dari 5 baris. Yang keenam, kutipan dari kutipan. Yang ketujuh, kutipan sama dari beberapa sumber. Yang kedelapan, kutipan dari internet. Berikutnya, contoh dari model-model penampilan kutipan. Contoh yang pertama yaitu nama pengarang sebelum kutipan. Kutipan yang menempatkan nama pengarang di depan kutipan diawali dengan kalimat pengantar yang cerdas dan relevan. Nama belakang pengarang, kemudian kurung buka, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman, kurung tutup, dan diakhiri bunyi pernyataan yang dikutip seperti contoh berikut. Kemudian yang kedua, contoh model kedua yaitu nama pengarang setelah kutipan. Kutipan yang menempatkan nama pengarang di belakang kutipan diawali dengan kalimat pengantar yang cerdas dan relevan, kemudian bunyi kutipan diikuti kurung buka, nama belakang pengarang, tanda koma, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman, dan kurung tutup seperti contoh berikut. Selanjutnya, contoh model ketiga yaitu nama pengarang 2 orang. Kutipan yang diambil dari sumber langsung yang pengarangnya 2 orang dapat dilihat pada contoh berikut ini. Kemudian contoh model keempat yaitu nama pengarang 3 atau lebih. Kutipan yang diambil dari sumber langsung yang pengarangnya 3 orang atau lebih, misalnya
Nur Komari Pratiwi, SGZ, MPD, IR Asbabun Nuzul, dan Dr. Abdul Hakim Nasution, SH. Hanya mencantumkan nama belakang pengarang pertama, tanpa nama depan, dan tanpa gelar akademik, seperti dapat dilihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya, contoh model kelima yaitu kutipan lebih dari 5 baris. Kutipan yang diambil dari sumber langsung yang banyaknya lebih dari 5 baris mengikuti cara berikut. Kutipan dituliskan tersendiri atau dipisahkan dari kalimat pengantar dan diketik dengan jarak hanya 1 spasi, serta menjorok dari kiri dan kanan kira-kira 5 ketukan atau 2 cm, seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya, contoh model ke-6 yaitu kutipan dari kutipan. Kutipan yang diambil dari kutipan yang sudah ada sering dilakukan dalam suatu penelitian. Hal itu dilakukan karena sumber pertama tidak dapat dilacak lagi. Umpamanya, pendapat Sokrates yang kita kutip tidak mungkin kita ambil dari buku Sokrates sendiri. Kita akan mengutip buku-buku yang menulis kembali pendapat yang dikatakan oleh Sokrates itu. Penyajian contoh kutipan dari kutipan itu dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Selanjutnya, contoh model ke-7 yaitu kutipan sama dari beberapa sumber. Dalam beberapa hal, kita dapat mengutip suatu persoalan yang sama dari beberapa buku. Setiap buku memuat hal yang kita bicarakan itu walaupun redaksionalnya tidak persis sama. Penyajian hal seperti itu dapat dilihat pada contoh di samping. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh model ke-8 yaitu kutipan dari internet. Kutipan dari internet diawali dengan kalimat pengantar yang cerdas dan relevan, kemudian bunyi pernyataan yang dikutip, dan diikuti alamat website yang berisi teks yang dikutip dengan diakhiri tanggal, bulan, dan tahun saat kita mengakses internet tersebut, seperti contoh di bawah ini. Kemudian ada contoh lain kutipan dari internet dapat pula dilihat di bawahnya. Catatan, untuk alamat website, sumber kutipan dari internet ditulis dan ditempatkan pada bagian akhir dalam daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.